Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G00241121 dari kelompok A2, ingin menjelaskan terkait anatomi dari mediastinum. Mediastinum itu apa? Kita akan langsung masuk ke pembahasannya terkait anatomi mediastinum. Oke, lanjut. Nih, yang pertama, kita akan membahas tentang toraks dan mediastinum. Ada toraks, ada diafragma, ada mediastinum, dan juga kita akan bahas korelasi klinisnya. Untuk toraks nanti ada skeleton torakis, ada muskulitorakis sama neurovaskularisasi, diafragma ada pas diafragma ini, mediastinum ada yang superior inferior dan korelasi klinisnya nanti. Oke, kita masuk ke skeleton torakis terlebih dahulu. Masuk ke yang pertama, yaitu skeleton torakis. Jadi skeleton torakis dibagi jadi tiga. Nanti ada apertura torakis yang superior yang atas, ada apertura torakis yang inferior, sama ada cavum thorax atau kavitas torakis. Ini ya kita singkat saja, langsung lanjut ke manubrium sterni dan processus sipoideus. Manubrium sterni ini, manubrium sterni ini bisa kita cek di tubuh kita masing-masing di bagian sini. Ini ada cekungan di sini. Ini adalah namanya ada angulus, bukan, incisura jugularis. Ini adalah incisura jugularis, tepat di jegelongan ini nih. Incisura jugularis. Jadi manubrium itu segini nih. Ini manubrium semua. Ini incisura jugularis. Ini manubrium sterni kan. Lalu di sini nanti ada angulus ludovici. Ini yang lancipnya ada angulus ludovici. Ini biasanya untuk mencari SIC 2 nih. Ada incisura subcostalis 1, incisura costalis 2, ada incisura clavicularis. Oke, ada yang satu itu prima, yang dua itu sekunda ya. Oke, lalu ke korpusnya nih, korpus sterni nih, korpus sterni. Ini korpus sterni, bangunan pentingnya cuma ada dua, yaitu ada planum, planum sternale yang ventral sama facies posterior yang dorsal. Jadi untuk membedakan yang dorsal sama yang ventral, ini kita eh, harus meraba ya. Biasanya yang ventral itu alur kasar, yang depan ini kasar, sedangkan yang dorsal tuh halus biasanya gitu. Bukan biasanya sih, emang normalnya gitu sih. Ini sampai terakhir kita akan ke prosesus sipoideus. Di sini ada proses sipoideus, ada symphysis siposternalis, ada fossa epigastrica, sama ada angulus infrasternalis di sini. Nanti di sini semuanya proses sipoideus. Jadi ada manubrium sterni, corpus sterni, sama proses sipoideus. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke os costa. Os costa, bangunan pentingnya ada 5. Yang pertama adalah caput costa, ada colum costa, yang di situ nanti ada tuberculum costa, lalu ada corpus costa, yang di dalamnya ada angulus costa. Nanti juga ada cartilago costalis. Jadi caput, colum, corpus, tuberculum, sama angulus costa di sini. Nah, nanti membedakan antara membedakan costa 1, costa 2, costa 3 dan sampai costa 12 itu nanti lewat perbedaan dari kaput, kolum, korpus, tuberkulum, sama angulus costaya. Oke, kita akan masuk. Ini dia kosta 1, kosta 2, kosta 3 dan kosta 1, kosta 2, kosta 10, kosta 11 dan 12. Kenapa aku membahas ini? Karena kenapa kosta 3 sampai kosta 9 itu nggak ada? Karena kosta 3 sampai 9 itu ada kosta yang tipikal atau kosta yang sama ya. Jadi tidak perlu dibahas begitu kompleks nih. Kosta 9 kita akan kembali balik dulu. Nah, ini adalah Costa 9 sampai Costa 3 sampai Costa 9. Itu adalah Costa yang paling lengkap nih. Semua bagiannya ada kaput, ada kolum, ada angulus, ada cartilago costalis juga. Jadi 3 sampai 9 ini adalah Costa tipikal yang itu nanti sama semua bentukannya. Sedangkan yang Costa-Costa ini adalah Costa yang atipikal, yang Costa khusus. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu Costa 1. Costa 1 itu dia cirinya tidak memiliki crista capituli costa atau crista coli costa ya. Yang lain itu punya ya crista ya, sedangkan ini nggak punya nih crista coli nih, crista coli costa nih. Nah, itu costa 1 itu nggak punya crista coli. Ini adalah paling pendek, paling pipih. Ini lebih melengkung dari antara paling melengkung ya di antara costa yang lainnya. Oke, lanjut ke Costa 2. Costa 2 ini ciri khasnya gampang. Dia dua kali lipatnya si Costa 1. Dua kali lipat dan ada crista capituli costa. Ya, terdapat tuberositas musculus serrati anterioris. Oke, ada tuberositas di musculus serrati anterior. Oke, lanjut ke Costa yang 10. Costa 10 ini ciri khasnya ada hanya memiliki satu facies articularis capitis costa nih. Capitis costa hanya memiliki satu facies. Dengan Costa 11 dan 12 dia sama kayak Costa 10, cuma bedanya dia tidak memiliki kolum Costa dan juga tuberculum Costa, dan juga angulus Costanya nggak begitu jelas ini Costa ya. Kita next saja.
Nah, cartilago dan vertebra costalis. Kita akan bahas di cartilagonya. Dari cartilago, seluruh costa ini dibagi menjadi tiga. Ada yang cartilago costa, ada yang costa vera, ada yang costa spuria, dan juga costa fluctuantes. Costa vera adalah tulang iga sejati dari 1 sampai 7. Yang sejati, sejati itu dia berarti menempel, benar-benar menempel sejati. Lalu costa spuria atau iga palsu, lalu itu dari 8 sampai ke 10, dan 11-12 ini adalah fluktuantes karena dia melayang, dia tidak menempel. Oke. Dia berakhir bebas. Ini adalah dibagi start dari cartilago costalisnya. Oke. Untuk vertebra thoracica ini, vertebra ini ada apa namanya? eh karena ini vertebra ya, kita bahas tulang belakang. Jadi ada banyak sekali prosesus, ada proses articularis superior, proses mamillaris, proses accessorius. Di sini ada fovea costalis proses transversi, ada fovea costalis inferior, fovea costalis superior, ada articular capitis costa, articulatio costa transversi, saria, fovea costalis, proses transversi sama fovea costalis yang superior. Oke, di sini berjumlah 12 buah, yaitu satu sama lain dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Nanti di sini ada diskus intervertebralis, ditandai dengan oleh persendian dengan costa. Oke, nanti ada foramen vertebrale juga, itu lebih kecil dari vertebra cervicalis maupun vertebra lumbalis. Oke, di sini kita lanjut. Oke, kita kan langsung lanjut ke. Oke, sekarang masuk ke artikulasionya. Ada dua, yaitu artikulasio capitis costa sama artikulasio costotransversaria nih. Costotransversaria sama capitis costa. Capitis costa. Yang costotransfer artikulasio costovertebralis ya, harusnya artikulasi costovertebralis dibagi jadi dua. Ada costotransversaria sama capitis costa. Yang capitis costa itu eh, adalah gabungan dari facies articularis capituli costa ditambah fovea costalis corporis osis vertebra thoracalis. Ya, ini. Sedangkan yang costotransversaria itu dari articulatio tuberculi costa ditambah fovea costalis processus transversi osis vertebra thoracalis. Jadi bisa kita lihat dari superior, dari anteriornya nih ada artikulasionya, kita bisa lihat artikulasi-artikulasi ini. Kita next saja. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan Costa-nya. Gerakan Costa ada yang seperti bucket sama ada yang seperti pump, yaitu ada pump handle movement sama bucket handle movement. Bedanya apa sih? Nah, untuk bucket handle movement itu gerakan naik turun, bagian lateral Costa, gerakan elevasi dan depresi pada dinding toraks. Nah, sedangkan yang pump handle itu adalah gerakan elevasi dan depresi pada dinding toraks. Terjadi gerakan naik turunnya ujung sentral costa di anterior dan sternum. Oke. Itu gerakan toraks saat bernafas. Oke, sekarang kita masuk ke muskuli skeleton teruji. Jadi muskulinya ada dibagi jadi tiga lamina. Ada lamina eksterna, lamina media, sama lamina interna. Untuk lamina eksterna ada musculus intercostalis internus. Ini intercostalis externus, mohon maaf. Intercostalis externus nih. Sama ada levator costa, ada yang brevis sama ada yang longus. Untuk lamina medianya ada intercostalis internus nih, intercostalis internus. Lalu untuk lamina internanya ada intercostalis intimus, ada musculus subcostalis sama transversus thoracis nih, musculus sternocostalis. Oke, ini subcostalis, transversus thoracis, intercostalis internus, intercostalis externus sama levator costa. Oke, ini. Nah, kita akan masuk ke mana aja sih yang gunanya untuk inspirasi dan juga mana aja yang gunanya untuk ekspirasi. Yang inspirasi melibat ada yang regulair sama yang auxiliarir. Yang regulair itu ada musculus intercostalis externus ini, levator costa, nanti ada 100 posterior sama intercartilagineus. Untuk yang auxiliarir itu adalah ada musculus scaleni, sternocleidomastoideus, pectoralis major et minor, latissimus dorsi belakang sama 100 anterior. Semuanya nih nanti akan berfungsi untuk inspirasi. Selain inspirasi ada intercostalis internus, ada subcostalis ini, ada transversus thoracis, ada 100 posterior dan inferior. Untuk yang auxiliaris melibatkan ada oblique externus, transversus abdominis sama rectus abdominis di bagian perut untuk ekspirasi. Kita lanjut saja. Ya, lanjut langsung ke neurovaskularisasi. Ini ada arterinya, ada venanya. Arterinya nih, yang pertama ada aorta, lalu ke arteri subclavia sama arteri intercostalis yang posterior. Ini enggak, kok nggak mau hilang ya? Bentar, kok nggak mau hilang tanda bawah ini?
Menutupi dia. Nah, ini dia. Aduh, nutupi men. Hilang lah, hilang lah. Nah, sip. Nah, ini kita tuju aja. Jadi ada arteri subclavia sama intercostalis posterior. Jadi dari aorta itu ada yang langsung ke bawah kan, aorta abdominalis itu langsung ke bawah, set gitu. Nah, nanti ada yang langsung bercabang tuh ke intercostal posterior yang 3 sampai 11. Juga ada yang ke subclavia dulu, jadi ada yang muter dulu ke subclavia. Dan subclavia akan bercabang jadi thoracica interna dan trunkus costocervicalis. Yang thoracica interna akan bersama lagi jadi musculofrenica dan juga arteri intercostalis yang anterior 1 sampai 6. Yang nanti musculofrenica akan bercabang jadi arteri intercostalis anterior yang sisanya. Sedangkan yang di bawah tadi trunkus costocervical itu akan bercabang jadi arteri intercostalis suprema. Nanti akan lanjut ke arteri intercostalis posterior 1 dan 2. Sedangkan vena lebih gampang lagi. Ada vena intercostalis posterior sama vena intercostalis yang anterior. Yang posterior dia akan jadi vena azygos dan vena hemiazygos. Sedangkan yang intercostalis anterior akan jadi vena thoracica interna dan vena musculofrenica. Ini bisa dilihat vena thoracica pertama vena intercostalis superior, intercostalis superior dextra, sinistra ini. Nanti dia akan bercabang, bercabang. Oke, nanti cabangnya sesuai ini dan ini juga sesuai yang di sini. Oke, bercabang gitu. Lanjut. Drainase limfatik sekarang. Drainase limfatiknya ada eh, vasa limfatika, ada nodi parasternalis yang berdekatan dengan arteri thoracica interna, ada nodi intercostalis yang mengalir ke truncus bronchomediastinalis, ada nodi diafragmatika. Jadi ada 3 ya. Sama ada nervus untuk apa namanya? Nervusnya ada nervus intercostalis sama nervus subcostalis. Oke, di sini bisa dilihat nodi parasternalis, diafragma, nodi intercostalis. Nanti di sini ada kalau inervasinya ada intercostalis sama subcostalis. Inervasinya. Oke, kita lanjut ke bab baru yaitu diafragma. Diafragma yang paling penting itu adalah ada dua pars, yaitu ada pars muscularis sama centrum tendineum. Centrum tendineum itu yang putih-putih ini. Yang di tengah ini ada pars muscularis. Nah, nanti di sini ada hiatus esophagus, ada hiatus aorta, sama ada foramen vena cava. Oke, kenapa kok foramen nggak hiatus? Karena ini hiatus kan akhiran ya, bukan akhiran ya. Sedangkan foramen vena cava itu vena cava akan menembus di sentrum tendineum ini. Kenapa vena cava menembusnya di sentrum nggak di muskuli? Karena kalau misalnya di muskuli, nanti vena cava bisa kegencet, jadi kepencet gitu. Jadi harus di sentrum. Soalnya kalau muskuli kan berarti ada kontraksinya kan. Nanti takut kegencet karena vena itu nggak punya tekanan. Tekanannya nggak sebesar di arteri, jadi tidak bisa menahan tekanan yang kuat gitu. Jadi oke, ini ada pars-parsnya. Balik dulu. Ada pars ternalis, pars costalis, pars lumbalis juga di sini. Centrum tendineum. Oke, lanjut. Nah, ini lebih lebih jelas nih. Ada aortic hiatus. Ini apa? Hiatus aorticus, hiatus esophagus, foramen vena cava. Oke, ada ligamennya, ada lateral arcuata, ada median arcuata, ada medial arcuata. Terus ada krus-krusnya di sini. Ini ada vena azygos, ada macam-macam, ada vena vena hemiazygos, ada macam-macam di situ. Oke, kita akan membahas melalui pars-parsnya tadi ya. Kita balik dulu. Kita membahas ke pars-parsnya dulu. Yang pertama adalah pars muscularis. Pars muscularis. Pars muscularis ada pars sternalis, yaitu ada trigonum sternoclare lare, sternocostale lare. Dilewati oleh arteri vena epigastrial superior dan vasa limfatika eh, hernia diafragmatika. Itu adalah tempat tempat lemah untuk hernia. Kebanyakan hernia lewat situ ya. Terus ada pars costalis berbentuk kubah diafragma, berbentuk kubah pada diafragma. Lalu ada pars lumbalis yang dimana itu nanti ada penebalan fascia musculus psoas mayor dan juga ada penebalan fascia musculus quadratus yang ada arcus yang medialis sama arcus yang lateralis untuk yang lumbalis tadi. Oke, kita udah bahas pars muscularisnya. Sekarang kita bahas ke pars. Oh, belum. Kita bahas ke pars yang centrum tendineum. Kalau centrum tendineum nih, yang putih-putih ini. Ada hiatus aorticus, ada hiatus esophagus, ada foramen vena cava morgagni, sama ada trigonum sternocostale lare. Nah, trigonum sternocostale lare. Namanya sedikit estetik ya. Ya, hiatus aorticus berarti bukan aorticus, hiatus esophagus berarti esophagus, ya dilewati oleh esophagus sama foramen vena cava. Sudah deh. Sudah deh, sekarang masuk ke neurovaskularisasi yang diafragma. Ada vaskularisasi, ada arteri frenica inferior, arteri frenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica. Untuk venanya paralel dengan arterinya. Untuk nervusnya ada nervus phrenicus, nervus phrenicus. Ya, kita next. Ya, kita baru masuk ke mediastinum. Mediastinum itu apa sih? Mediastinum adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis.
di antara kedua cavitas pleura. Nih ruangannya nih. Mediastinum. Nih mediastinum nih ruangannya nih. Mediastinum ada yang superior, ada anterior sama ada yang inferior. Ada mediastinum medium juga di sini nanti. Ada mediastinum posterior juga. Oke, kita dibagi menjadi mediastinum superior. Oh, jadi dibagi jadi mediastinum yang superior. Superior itu nanti sama yang inferius. Inferius dibagi jadi anterius, medius, dan posterius. Oke, jadi ada total ada dua, yang satu dibagi tiga gitu. Ininya gitu. Kita lanjut. Oke, udah klinis bro. Bentar. Kita lanjut ke ini dulu. Ke bagian-bagian yang di mediastinum. Nanti mediastinum ini berisi ada timus, ada trakea ini, ada esofagus, ada arcus aorta dengan tiga cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dextra sinistra, ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, ada nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, ada nervus phrenicus, ada ductus thoracicus, dan nervus kecil-kecil pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfe lainnya. Oke. Belum selesai, sabar, sabar. Nah, kita masuk ke mediastinum dulu. Tadi ada yang superior, juga ada inferior. Yang tadi mediastinum yang superior ya, tadi yang saya sebutkan tadi mediastinum superior, sekarang yang inferior. Inferior dibagi jadi tiga, ada inferior anterior, inferior media, sama inferior posterior. Yang anterior dulu, yang anterior nih, berarti yang atas ini nih. Ini yang biru ini, anterior, itu letaknya di antara perikardium, di posterior sterol dan musculus transversus thoracis. Nah, di sini nih. Jadi perikardium yang biru-biru ini adalah yang anterior. Oke. Isinya ada timus, sisa timus, ada nodi limfati, lemak, dan jaringan ikat longgar. Terus yang media itu yang kuning ini media. Media itu nanti di antara cavitas pleura dextra dan sinistra. Oke, isinya ada cor, ada perikardium, ada nervus phrenicus, ada pangkal aorta, ada vena pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. Oke, itu untuk media. Sekarang yang inferior itu ada mediastinum inferior posterior. Ada terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Itu isinya ada esophagus, ini esophagus, ada aorta thoracica, ada vena azygos, semiazygos, ada ductus thoracicus, ada nervus vagus, trunkus simfaticus, sama nervus planicus. Oke. Oke, untuk mediastinum itu tadi. Sekarang kita masuk ke klinisnya. Klinisnya ada ini untuk gede apa ukur-ukurannya ini ada pectus, ada funnel chest, ada pigeon chest, ada barrel chest, sama ada kyphoscoliosis thorax. Yang pertama ada funnel chest. Funnel chest itu berarti dadanya agak masuk. Itu biasanya kalau kecelakaan kayak gitu biasanya tulang rusuk kalau patah jadi funnel chest. Kalau barrel chest itu menggembung kayak tong. Kalau dia pigeon chest nanti dia bentuknya kayak penguin gini. Lalu kalau kyphoscoliosis thorax itu ya kyphoscoliosis sudah bungkuk bengkok lagi gitu kan. Nah, sekarang kondisi patologisnya nih, ada yang inspirasi, ada ekspirasi nih. Ada yang atau yang kita kenal dengan flail chest atau dada stove in. Ya, kondisi fraktur kosta yang berurutan, tiap kosta garis fraktur satu, segmen kosta yang terlepas akan bergerak secara paradoks ke dalam. Nah, ini juga flail chest ini juga bisa jadi kayak funnel chest nanti ada masuk-masuk. Sebenarnya ada videonya, cuman tidak saya masukkan. Jadi di sini nanti akan masuk-masuk gitu. Itu flail chest. Biasanya kalau kecelakaan nanti bisa ke flail chest ya. Lalu tindakan klinisnya sama kayak sebelumnya, ini adalah torakotomi atau proses pembedahan ya. Yang penting jangan sampai kena nervus phrenicus. Ini pembedahan dasar kalau mau pakai bedah bagian toraks ini pakai pakai torakotomi ini. Terus ada torakosentesis, mengambil cairan di kavum pleura. Lalu ada tub torakostomi juga. Tub torakostomi mengambil cairan dan udara menggunakan tabung ya. Bedanya sama ini cuma kalau ini sintesis pakai suntik, kalau ini pakai tabung. Ya, sudah deh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Mas Basep yang sudah membimbing saya. Oke, cukup sekian untuk anatomi medisinum. Kurang lebih saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.